unstoppable. KHPS unstoppable. SBM sukses, bahagia, mulia. Pemirsa, kita bedah buku ini ya, Unstoppable. Unstoppable. Buku ini ditulis berdasarkan penelitian 45 kisah luar biasa tentang ketekunan dan kemenangan ya dari orang-orang yang ada diceritakan di dalam ini. Jadi intinya adalah orang-orang barat itu kalau bikin buku tidak hanya menulis ya berdasarkan penelitian. Dan ini lama penelitiannya. Unstoppable artinya di dalam Islam itu bisa merujuk kepada fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra ya. Innamal yusri yusra fa innamal yusri yusra. Umar bin Khattab menafsirkan bahwa setiap satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi kalau kita mendalami Al-Quran, semua masalah hidup kita itu ada petunjuknya dari Al-Quran. Meskipun tentunya prinsip-prinsip dasar atau norma-normanya tidak sampai detail. Detailnya itu diserahkan pada manusianya. Nah, di dalam buku ini jelaskan bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, namanya sukses itu, maka kita harus menemukan, ya, temukan semangat yang tidak terhentikan di dalam diri hidup kita. Bagaimana caranya? Ya, putuskan keinginan apa yang kita ingin capai secara mendalam, yakin betul, tidak akan goyah terhadap komentar-komentar orang. Ya, ini kisah 45 orang yang luar biasa itu sebegitu. Cemoohan, ya, ejekan dari orang lain itu dianggap sebagai vitamin, dianggap sebagai bius. Seperti kita di bius itu tidak kerasa gitu ya. Cemoohan, kemudian ejekan, apalagi kemarahan orang. Nah, buku ini isinya adalah yang pertama tujuan memicu semangat, ya. Ini. Kemudian yang kedua gairah membakar, energi yang tidak terpadamkan. Lalu keyakinan menopang perjalanan. Ya, kalau kita semangatnya, keyakinannya kuat, itu perjalanan meskipun dengan terjal, ya, kerikil-kerikil tajam, terus kita semangat. Ya. Itu ada orang yang naik haji itu ke Mekah, ke Madinah itu selama 9 bulan dengan jalan kaki. Tentunya tidak semua dengan jalan kaki, kalau yang harus lewat laut ya pesawat. Sampai itu 9 bulan. Nah, itu salah satu kisah nyata. Ya, meskipun tidak punya uang bisa sampai ke Mekah melaksanakan umroh atau haji. Kemudian persiapan membangun dasar. Membangun dasar itu tentunya dilandasi dengan ilmu-ilmu apa yang harus kita kuasai, teori dan praktik, ya, supaya kita mencapai sesuatu yang diinginkan. Kemudian tim, perkuat upaya. Nah, jadi manusia unggul itu ada 4 syaratnya. Kritis, kreatif, ya, kolaborasi, dan komunikatif. Jadi kolaborasi itu harus mampu membangun tim. Justru di dalam tim itu ada kemampuan-kemampuan yang berbeda yang dibutuhkan oleh satu pekerjaan. Ya. Misalnya di dalam bisnis itu ada ahli marketing, ada yang ahli memproduksinya, begitu ya, dan seterusnya. Jadi perbedaan yang saling yang memperkuat dan itu dibutuhkan. Itu fungsi daripada tim. Kemudian selanjutnya kreativitas menyerap sumber daya bawah sadar. Nah, itu kreativitas tadi masuk juga itu. Kritis, kreatif, ya. Kemudian komunikatif dan kolaborasi. Nah, itu kemana-mana masuk itu. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia unggul itu ada 4K. Kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikatif.
Setelah kita paham 4 kata itu, maka bagaimana cara supaya kita menjadi manusia yang kreatif, menjadi manusia yang kritis, menjadi manusia yang kolaboratif, menjadi manusia yang komunikatif. Di dalam komunikasi juga Islam ada. Komunikasi itu kita menyatakan sesuatu harus yang benar, yang baik, yang mulia, dengan bahasa yang sederhana dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah ketekunan membawa hasil. Nah, tekun itu bagian daripada ciri orang sabar. Jadi ciri orang sabar itu ada 5, disingkat T, Tata, Tegar. T yang pertama adalah teguh, kokoh dalam pendirian. Ya. Kokoh dalam pendirian. Ketika sesuatu sudah dipikirkan dengan mendalam, pertimbangan-pertimbangan yang mendalam pula, maka apapun yang terjadi tetap itu sesuatu yang harus dikerjakan. Teguh dalam pendirian, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak berguna. Kemudian ciri orang sabar yang kedua adalah tekun, tidak mudah bosan, senantiasa memperbaiki hasil pekerjaan yang berdasarkan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan pekerjaan itu tersebut. Tidak bosan dalam belajar, terus ya. Buku adalah jendela ilmu, ilmu adalah pintunya. Oke, kemudian tabah. Tabah itu berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu hinggap di dalam diri kita. Karena apa? Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kembalikan kepada Allah ketika kita tidak menghendakinya. Kemudian yang keempat, ciri orang sabar itu tahapan. Di dalam hidup itu ada tahapan, tidak ujug-ujug. Ya. Kemudian yang terakhir, ciri orang sabar itu adalah tegar, tidak mudah menyerah, jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Presiden Amerika Abraham Lincoln menyatakan bahwa jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kegagalan. Up and down, kata Bung Karno. Jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali. Nah, itu ya. Jadi jangan mudah menyerah. Kemudian ketekunan membawa hasil. Udah ya, ada 7. Jadi sekali lagi kita ulang lagi. Yang pertama, tujuan memicu semangat. Dengan tujuan yang jelas, yang kuat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka tujuan itu bisa membangun semangat. Kemudian yang kedua, gairah membakar energi yang tidak terpadamkan. Jadi harus bergairah hidup ini. Kemudian yang ketiga, keyakinan menopang perjalanan. Ya, kembali lagi ini, keyakinan, motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat itu adalah yang dari dalam diri kita. Sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang membuat kita sakit. Keyakinan menopang perjalanan. Kemudian yang keempat adalah persiapan membangun dasar. Jadi kita harus punya dasar yang kuat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tercapainya tujuan itu harus kita miliki. Ya. Kemudian tim diperkuat. Nah, jadi tim itu adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan yang kita inginkan. Kata Habibie, orang yang hebat itu adalah orang yang menguasai bidang dan bisa bekerja dalam bentuk tim. Kemudian selanjutnya, kreativitas menyerap sumber daya bawah sadar. Nah itu, kreativitas itu adalah mampu menghasilkan hal-hal yang baru yang belum ada. Nah itu. Kemudian, ketekunan membawa hasil. Tekun itu bagian daripada sabar. Nah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, kuatkanlah kesabaranmu, ya. Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Dalam konteks hari ini, ya Allah berfirman tadi itu, sudah sabar, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Dalam konteks hari ini, ketika kemenangan
sudah kita peroleh, maka kita jangan lengah. Terus berlatih, meningkatkan ilmu supaya kita tidak kalah bersaing. Menurut ahli tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan, maka kita harus lebih sabar daripada orang lain. Karena orang lain pun punya kesabaran, dan kita harus memiliki kesabaran yang lebih tinggi daripada orang lain ketika kita ingin menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pemirsa, ini buku namanya Unstoppable, ya, tak terhentikan. Kalau kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan, maka kita harus semangat, ya, semangat yang diikuti dengan ilmu-ilmu apa yang harus kita miliki di dalam pencapaian tujuan yang kita inginkan. Ya, the power of the dream. Oke, jangan lupa pemirsa, subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir bisa, pasti bisa. Insya Allah.